saya agak dulu. Siap ya, Feb? Iya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 10 terdiri dari saya sendiri Raffi, terus kemudian ada Muhammad Putra Arya, lalu ada Febrianti, dan juga ada Fidelia. Terlalu Fidelianya mau disebut apa gimana? Nah, itu tuh gimana tuh? Sebut apa Kalau dia jangan? nggak ada, berarti nggak usah kan? Ya Nggak kan usah kita ya. udah ganti juga. Nggak usah lah ya. Nggak usah. Iya. Nggak usah ya, oke. Oke, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 terdiri dari saya sendiri Raffi, kemudian ada Muhammad Putra Arya, dan Febrianti. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai NoSQL dan Big Data, solusi data modern. Presentasi ini akan menjelaskan apa itu Big Data, tantangan dalam pengelolaannya, apa itu NoSQL, dan jenis-jenisnya, sampai perbandingan SQL dan non-SQL serta contoh penggunaannya. Lalu, apa itu Big Data? Pertama, kita bahas dulu Big Data. Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar dan terus bertambah dari waktu ke waktu. Data memiliki karakteristik utama yang disebut 3V, yaitu ada volume, ukuran data yang sangat besar, velocity, data masuk dan diproses sangat cepat, ada verity, untuk data yang beragam bisa berupa teks, gambar, video, log, dan lainnya. Contohnya adalah data dari media sosial, e-commerce, sensor IoT, dan log server perusahaan. Slide selanjutnya. Tantangan mengelola Big Data. Namun Big Data tidak mudah dikelola. Ada beberapa tantangan diantaranya membutuhkan penyimpangan data yang besar, kecepatan akses dan analisis harus tetap tinggi meskipun datanya banyak, data yang tidak selalu terstruktur sehingga sulit disimpan dalam database tradisional, dan juga sistem harus mampu scaling agar tetap stabil saat data bertambah. Untuk menjawab tantangan tersebut, muncullah teknologi NoSQL. Penjelasan mengenai NoSQL akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Febrianti. Lanjut ke bahasa. Terima kasih Kak Raffi. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai NoSQL. NoSQL adalah singkatan dari Only SQL. Jadi dirancang menangani data struktur atau semi terstruktur. NoSQL lebih fokus yang pertama pada stabilitas tinggi, yang kedua pada kecepatan akses, dan yang ketiga pada fleksibilitas data. Tidak seperti SQL yang menggunakan tabel. NoSQL dapat menggunakan berbagai bentuk penyimpanan sesuai kebutuhan. Ke jenis-jenis database NoSQL. Di sini yaitu memiliki 4 jenis utama. Yang pertama ada document store, yang kedua ada key value store, yang ketiga yaitu column family store. Data disimpan dalam bentuk dokumen, biasanya berupa JSON, contohnya yaitu Mongo database dan Code database. Yang kedua ada key value store. Data disimpan dengan pasangan kunci dan nilai, contohnya yaitu Redis dan DynamoDB. Yang ketiga yaitu column family store. Data disimpan berdasarkan kolom, cocok untuk analisis skala besar. Contohnya seperti Kasata atau Hbase. Yang keempat yaitu ada graph database. Digunakan untuk menyimpan hubungan antar data, contohnya pada Neo 4J. Masing-masing keunggulan dan digunakan sesuai kebutuhan sistem. Lanjut lagi ke contoh database NoSQL yang populer. Di sini yaitu memiliki beberapa contoh database NoSQL yang sering digunakan. Yang pertama ada Mongo database, yaitu fleksibel dan mudah digunakan. Yang kedua ada Redis, sangat cepat, cocok untuk caching. Ketiga itu ada Cassandra, yaitu memiliki stabilitas tinggi. Yang keempat ada Neo 4J, yaitu kuat dalam analisis relasi data. Selanjutnya perbandingan SQL dan NoSQL akan dijelaskan oleh rekan saya M. Putra.
Nah, jadi di sini pada slide perbedaan SQL dan NoSQL, kita bisa melihat perbedaannya dengan cara melakukan query pada SQL dan NoSQL. Nah, SQL bisa menggunakan bahasa query yang sudah baku dan terstruktur. Contoh, nah query-nya ada di sini nih. Ntar tampil dia query-nya. Oke. Nah, ini bisa diambil dari semua data tabel user yang memiliki umur lebih dari 18 tahun. Sementara NoSQL atau MongoDB itu menggunakan format JSON-like dalam query-nya. Contoh, nah ini contohnya di sini nih, nanti nih tampil dia. Oke, ini query-nya nih. Nah, artinya sama seperti query SQL, tetapi formatnya lebih fleksibel karena dia itu mengikuti struktur dokumen. Nah, perbedaan ini itu menggambarkan bahwa NoSQL tidak menggunakan tabel, melainkan dokumen atau objek sehingga sintaksnya pun bisa berbeda. Next slide, Feb. Nah, ini contoh sintaks SQL dan NoSQL. Kalau dijabarin itu, ini tuh menjelaskan bagaimana penyimpanan data berbeda antara SQL dan NoSQL dalam sebuah sistem toko online. Contoh, masalah yang harus diselesaikan itu menyimpan data produk, transaksi, atau pelanggan. Nah, ini bisa dibedah nih. Jika menggunakan SQL, itu ada beberapa poin. Misalkan tabel produk, tabel transaksi, tabel pelanggan. Nah, jadi di setiap tabel itu dia itu memiliki relasi dan skema yang jelas. Nah, jika menggunakan NoSQL, misalkan kayak koleksi produk, orders, customer, biasanya itu dalam format JSON. Nah, bentuk datanya itu lebih fleksibel dan dapat dirubah tanpa harus mengubah struktur skema. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa NoSQL lebih bisa cepat beradaptasi untuk data yang sering berubah-ubah dan tidak selalu terstruktur. Next slide. Nah, di sini ada studi kasus dasar toko online. Masalah menyimpan data produk dan transaksi dalam sistem toko online. Nah, jadi NoSQL ini sangat cocok untuk big data karena dia itu bisa saving dan proses data dalam jumlah yang sangat besar dan beragam. Terus juga bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Facebook, Amazon, Netflix, dan lain-lain gitu ya, segala macam. Terus juga dia itu bisa menangani data dengan volume kecepatan yang sangat tinggi. Nah, sementara SQL itu dapat terintegrasi dengan teknologi big data. Nah, contohnya kayak apa? Kayak Hadoop dan Spark kalau nanti ada di sini tuh muncul ya. Nah, sehingga analisis ini tuh bisa dapat skala besar menjadi lebih efisien. Nah, jadi untuk kesimpulannya sendiri itu NoSQL adalah fondasi paling penting dalam sistem big data modern khususnya ya. Oke, jadi Ya, untuk next selanjutnya kaitan NoSQL dan dengan big data bisa dijelaskan sama Febrianti. Sok, monggo Feb, jelasin Feb. terima kasih kepada Kak Arya. Di sini saya akan menjelaskan kaitan NoSQL dengan Big Data. NoSQL sangat terkait dengan teknologi Big Data. Alasannya, struktur NoSQL yang fleksibel memungkinkan penyimpanan data besar secara cepat dan efisien. NoSQL digunakan untuk perusahaan besar seperti Google, Facebook, Amazon, dan Netflix. Selain itu, NoSQL juga bisa diintegritaskan dengan teknologi Big Data lain seperti Hadoop dan PSpark. Selanjutnya, yaitu ada kekurangan dan kelebihan. Itu jelaskan contoh. Oke, jadi kelebihan dan kekurangan
NoSQL. Nah, di sini bisa dibedah-bedah, dipecah-pecah. Untuk kelebihan itu dia skalabilitasnya tinggi, fleksibel tanpa skema, cocok untuk data tidak terstruktur. Sementara kekurangannya itu tidak semua mendukung transaksi kompleks, tidak ada standar query tunggal, dan kurang cocok untuk sistem keuangan. Nah, kelebihan, NoSQL itu kenapa dia skalabilitasnya tinggi? Nah, karena dia itu mudah menambah, server baru ketika karena dia itu mudah menambah server baru ketika data bertambah, tanpa menurunkan performa. Nah, terus juga kenapa dia fleksibel, karena struktur datanya itu dapat berubah kapan aja gitu, cocok untuk aplikasi yang cepat berkembang. Nah, terus ketiga, kenapa, eee, dia tuh cocok untuk data tidak terstruktur. Nah, contohnya itu bisa, eee, ada gambar, video, log server, dan sensor IoT. Nah, di balik kelebihannya itu dia juga punya kekurangan tuh, ada beberapa. Nah, tidak semua mendukung transaksi kompleks. Nah, beberapa NoSQL itu nggak bisa mendukung transaksi ACID seperti SQL. Nah, terus juga dia tidak ada standar query tunggal. Setiap database NoSQL itu memiliki bahasa atau API query yang berbeda-beda. Nah, terus juga dia tuh kurang cocok untuk sistem keuangan. Kenapa? Karena sistem keuangan itu membutuhkan konsistensi data yang sangat kuat atau valid, eee, sehingga itu dia kurang cocok untuk, pakai NoSQL gitu, beda sama SQL. Mungkin bisa dijelasin nih kesimpulannya apa? Next slide. Nah, kesimpulan di sini yaitu ada big data memerlukan teknologi baru untuk dikelola. Yang kedua ada NoSQL menawarkan solusi yang cepat dan fleksibel. Dan yang ketiga yaitu pemilihan antara SQL dan NoSQL tergantung kebutuhan sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.